Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siva Aulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan nomor NIM yaitu 18720500008. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Uza Sukmana, SPD, MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Simak terus ya videonya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi juga oleh pendidikan. Oleh karena itu, pentingnya arti pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan meningkatkan produktivitas belajar agar para penerus bangsa yang masih belajar bisa lebih memahami ilmu ekonomi dan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia yang sedang terpuruk. Dengan kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat, faktor pendidikanlah yang akan membantu pertumbuhan ekonomi itu. Karena dengan pendidikan itulah akan menghasilkan kualitas-kualitas sumber daya manusia atau SDM yang lebih profesional baik untuk sektor industri maupun sektor pertanian. Dan disitulah akan berdampak dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya ada peran ekonomi terhadap pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai investasi. Artinya, investasi modal fisik akan berlipat ganda nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi sumber daya manusia yang secara langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut. Nah, selanjutnya investasi dalam pendidikan. Investasi berarti penanaman modal atau uang. Modal atau uang yang ditanamkan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang atau modal maupun dalam bentuk barang atau jasa. Selanjutnya ada peran dan fungsi ekonomi dalam pendidikan. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan bukan merupakan modal yang dikembangkan dan juga mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Di sini peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja dan bisa hidup hemat. Dan yang terakhir ada peran atau nilai balikan atau feedback ekonomi dalam pendidikan. Peran ekonomi bila dikaji secara ekonomi, maka akan memberikan kontribusi terhadap peranan pemerintah dan masyarakat terhadap dampak yang akan dialami negara Indonesia dalam jangka panjang ke depan dengan kebijakan pembangunan pendidikan sebagai dasar pembangunan negara. Nah, selanjutnya ada peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan dan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas pertumbuhan ekonomi. Taylor pada tahun 1977 mengungkapkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang yang kemudian akan meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang bersangkutan untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Nah, selanjutnya ada ukuran-ukuran peranan atau kontribusi pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Teori ini didasari pertimbangan bahwa cara yang paling efisien dalam melakukan pembangunan nasional suatu negara terletak pada peningkatan kemampuan masyarakatnya. Selain itu, dihipotesiskan pula bahwa faktor utama yang mendukung pembangunan adalah pendidikan masyarakat. Selanjutnya terdapat berbagai macam faktor untuk mengukur bagaimana pertumbuhan ekonomi diukur dengan baik. Di antara ukuran-ukuran tersebut diantaranya yang pertama pendapatan per kapita, kedua perubahan peta ketenagakerjaan dari pertanian ke industri, ketiga konsumsi energi atau pemakaian barang berteknologi tinggi seperti mobil, telepon, dan televisi, yang keempat peningkatan dalam efisiensi sistem produksi masyarakat yang diukur dengan GDP dan GNP. Yang kelima, kepuasan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dan yang keenam, pencapaian tujuan-tujuan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Menurut teori human capital, kontribusi pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kontribusi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja, pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara Asia, dan perubahan progresif dalam produksi menuju industri dan jasa berteknologi tinggi mengakibatkan meningkatnya tuntutan dari dunia usaha terhadap perlunya sumber daya manusia yang terampil dan terdidik atau berkualitas.
Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut hanya dapat dihasilkan oleh sebuah sistem pendidikan yang berkualitas pula. Menurut Armstrong dan Taylor, pada tahun 2000, peran atau kontribusi yang dapat dilakukan dunia pendidikan dalam pembangunan ekonomi meliputi yang pertama, menciptakan keterampilan dalam melaksanakan tugas, kedua, meningkatkan kualitas organisasi, dan yang ketiga, menunjang pertumbuhan dunia industri atau usaha. Menurut Pesaccharopoulos tahun 1977, kesempatan yang dapat dilakukan oleh dunia pendidikan dalam mendukung dan memperbaiki ekonomi dapat diukur dari yang pertama, terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri. Kedua, tersedianya kesempatan usaha yang lebih luas dalam upaya membangun dunia pendidikan yang lebih berkualitas. Ketiga, terciptanya kelompok pemimpin yang terdidik. Dan yang keempat, tersedianya berbagai program ekonomi yang berbasis pendidikan yang mendorong munculnya kemampuan dan kualitas output yang memiliki daya saing. Berdasarkan ukuran tersebut, maka untuk mengetahui keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi diperlukan data sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan, yang meliputi partisipasi pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan. Kedua, pendapatan nasional, baik dalam bentuk pendapatan nasional bruto, pendapatan domestik bruto, maupun pendapatan per kapita. Yang ketiga, perubahan peta ketenagakerjaan dengan rentangan pertanian jasa industri. Nah, yang keempat, konsumsi energi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ingin menanggapi atau ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.